Mungkin tidak kita sadari, tapi sebenarnya aneh kalau orang Kristen memilih salib sebagai lambang. Mengapa? Sebab biasanya kalau orang memilih lambang, tentu ia akan memilih yang gagah, yang hebat, yang mengagumkan. Apa misalnya? Indonesia memilih burung Garuda, Amerika memilih burung elang, Singapura memilih singa. Tidak ada yang memilih cacing, cicak, atau capung. Tetapi orang Kristen memilih salib. Salib yang oleh Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 1 ayat 23 sebagai batu sandungan bagi orang-orang Yahudi dan kebodohan bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Apa sebetulnya yang mau digambarkan oleh lambang salib itu? Billy Graham mengatakan dua hal. Pertama, lambang salib mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang hanya pantas untuk dibinasakan oleh Allah. Semua kita, tidak ada yang terkecuali. Di hadapan manusia, saya mungkin dilihat sebagai orang yang baik, yang hebat, yang saleh. Tetapi di hadapan Allah, nol. Setiap kali saya melihat salib itu, saya sadar sayalah yang mestinya digantung di situ. Anda yang mestinya tergantung di situ. Kita semua yang mestinya mati di situ. Tetapi kedua, kata Billy Graham, dan ini yang jauh lebih penting, salib mengingatkan kita akan kasih Kristus. Setiap kali saya menyadari betapa kotor, betapa cemar, betapa najis dan berdosanya saya, dan saya menatap ke salib itu, saya mendengar Tuhan berkata, "Benar engkau najis, engkau kotor, engkau pantas untuk binasa, tetapi aku mencintaimu." Salib adalah ibarat surat dari sorga yang isinya 3 kata itu. I love you. God loves you. Allah mencintaimu. Kristus mencintaimu. Saya mungkin bukan orang sekolahan. Saya tidak tahu banyak, tidak apa-apa. Asal Anda tahu Kristus mencintaimu. Saya mungkin bukan orang kaya, saya tidak punya banyak, tidak apa-apa. Asal Anda punya yang satu itu, kasih Kristus. Saya tidak punya siapa-siapa di dunia ini, suami, istri, anak-anak, teman-teman, semua meninggalkan saya. Tidak apa-apa, asal Anda tahu Kristus mencintaimu. Saya mengalami banyak pencobaan, pergumulan, penderitaan dalam hidup saya. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan lebih lama. Bisa, karena Kristus mencintaimu. Saya menderita penyakit yang sudah tidak mungkin disembuhkan. Saya hanya menanti saat Tuhan memanggil saya. Jangan takut, Kristus mencintaimu. Dan itulah kasih Kristus. Tapi kasih Kristus itu tidak banyak artinya kalau cuma kita pahami tanpa kita alami, tanpa kita rasakan, tanpa kita hayati. Biarkan kasih Kristus menguasai hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Pada waktu kita bangun, pada waktu kita tidur, pada waktu kita berpikir, pada waktu kita berbicara, atau pada waktu kita melakukan apa saja, biarkan kasih Kristus saja yang menguasai kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa hanya kita sudah dekat dengan salib Kristus, dengan sendirinya kita mengalami kasih Kristus. Anda ingat 2 penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus.
Yang satu mengejek dia karena tidak mengalami kasih Kristus, yang lain berserah diri kepadanya. Akhirnya memang sama-sama mati, tapi ada perbedaan yang amat besar antara keduanya. Kepada yang mau menerima dan mengalami kasih Kristus, Yesus berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tidak ada orang lain yang begitu pasti masuk surga kecuali si penjahat ini. Seluruh belang belonteng dari masa lampaunya yang hitam pekat lenyap seketika ketika ia memahami, mengenali, menerima, dan mau hidup dalam kasih Kristus. Apakah kita tidak ingin seperti itu? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.